Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di sini di video pembelajaran untuk mata pelajaran Sejarah Indonesia kelas 10 SMK. Nah, anak-anak semuanya kita akan melanjutkan materi kita masih di bab 1, yaitu menelusuri peradaban awal di Kepulauan Indonesia. Adapun pada pembahasan sebelumnya kita sudah menjelaskan untuk subbab A, yaitu kita telah mengenal zaman sebelum mengenal tulisan. Oke, semuanya, tujuan pembelajaran kita di sini adalah kita mampu untuk memahami cara berpikir kronologis, diakronik, dan sinkronik dalam mempelajari sejarah. Adapun peta konsepnya, sekarang kita sudah sampai di bagian terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, materi pembelajarannya hari ini adalah B ya, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Oke, langsung saja anak-anak semuanya, B, terbentuknya Kepulauan Indonesia. Anak-anak, bumi kita yang terhampar luas ini diciptakan Tuhan Yang Maha Pencipta untuk kehidupan dan kepentingan hidup manusia. Di bumi ini hidup berbagai flora dan fauna serta tempat bersemainya manusia dengan keturunannya. Dan di bumi ini kita bisa menyaksikan keindahan alam, kita bisa beraktivitas dan berikhtiar memenuhi kebutuhan hidup kita. Tapi harus kita pahami bahwa bumi kita juga sering menimbulkan bencana. Sebagai contoh, munculnya aktivitas lempeng bumi yang kemudian melahirkan gempa baik secara tektonis maupun vulkanis, bahkan sampai menimbulkan tsunami. Nah, sebagai contoh, anak-anak masih ingat gempa dan tsunami yang terjadi di Aceh, gempa di Yogyakarta, di Papua, dan beberapa daerah lain. Nah, ini termasuk beberapa gunung api meletus juga. Bencana tersebut telah mengakibatkan ribuan nyawa hilang dan harta benda melayang. Anak-anak, fenomena alam seperti yang terjadi seperti itu merupakan bagian tak terpisahkan dari aktivitas panjang bumi kita sejak proses terjadinya alam semesta ratusan, ribuan, bahkan jutaan tahun yang lalu. Proses tersebut secara geologis mengalami beberapa tahapan atau pembabakan waktu. Nah, kita akan mencoba menelaah tentang pembabakan waktu alam secara geologis dan terbentuknya Kepulauan Indonesia ini sampai terbentuk hingga saat ini. Indonesia dengan luas wilayah 1.990.250 km persegi yang secara geografis itu terletak di antara dua benua Asia dan benua Australia, lalu ada dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Indonesia juga merupakan negara kepulauan yang memiliki 13.478 buah pulau. Jumlah ini sudah didaftarkan ke PBB yang diidentifikasi berdasarkan metode dan definisi dari konvensi PBB, dan semoga untuk kedepannya pulau-pulau kita ini tidak lagi terjadi perselisihan atau klaim dari negara tetangga ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, anak-anak bisa lihat itu adalah peta zoogeografi Kepulauan Indonesia. Jadi letak Kepulauan Indonesia yang berada pada deretan gunung api itu membuatnya menjadi daerah dengan tingkat keanekaragaman flora dan fauna yang sangat tinggi. Kekayaan alam dan kondisi geografis ini telah mendorong lahirnya penelitian dari bangsa-bangsa lain. Dari sekian banyak penelitian terhadap flora dan fauna, yang paling terkenal diantaranya adalah penelitian dari Alfred Russel Wallace yang membagi Indonesia dalam dua wilayah yang berbeda berdasarkan ciri khusus baik fauna maupun floranya. Garis ini terletak antara Pulau Bali dan Pulau Lombok di selatan dan antara Pulau Borneo dan Pulau Sulawesi di utara. Adapun bagian baratnya ini termasuk Pulau Sumatera, Pulau Jawa, dan Pulau Borneo atau wilayah Indonesia yang disebut dengan Kalimantan, serta pulau-pulau kecil di sekitarnya. Lalu pada bagian timur itu terdapat Pulau Sulawesi, Irian Jaya, Pulau Sumbawa, Pulau Flores, Pulau Sumba, dan pulau-pulau kecil yang terdapat di dalam sekitarnya. Hal ini dikarenakan fauna yang terdapat di Indonesia itu merupakan fauna yang sama tipenya dengan fauna yang berasal dari benua Asia dan benua Australia. Jadi anak-anak bisa lihat di sini ya, ini adalah fauna Indonesia Barat, ini fauna Indonesia Tengah, lalu ini fauna Indonesia Timur. Ini garis Wallace dan ini garis Weber. Oke, kita lanjutkan. Lalu, menurut teori geologi kuno, itu menyebutkan bahwa proses terbentuknya daratan yang terjadi di Asia belahan selatan itu adalah akibat dari proses pergerakan anak benua India ke utara yang bertabrakan dengan lempeng bumi bagian utara. Nih anak-anak ya, kera India dia bergeser ke arah utara, lalu dia bertabrakan dengan lempeng bumi yang ada di bagian utara. Nah, ini terus bergerak ke utara. Nah, pergerakan lempeng inilah yang kemudian melahirkan Gunung Himalaya. Banyak yang berpendapat proses ini terjadi pada 20-36 juta tahun yang lalu, menyebabkan sebagian anak benua di selatan itu terendam laut, sehingga yang muncul di permukaan itu adalah gugusan-gugusan pulau atau Nusantara yang merupakan mata rantai gunung berapi. Lalu, menurut ilmu kebumian yang lazim saat ini, sejarah terbentuknya Kepulauan Indonesia itu terkait dengan teori tektonik lempeng.
Apa itu teori tektonik lempeng? Teori yang menjelaskan pergerakan kulit bumi sehingga memunculkan bentuk permukaan bumi seperti yang sekarang kita sedang alami. Pergerakan ini diawali dengan menunjamnya lempeng dasar samudra yang disebabkan oleh desakan lempeng benua yang lebih tebal dan keras, dan di tempat inilah terbentuknya palung laut, yaitu dasar laut yang paling dalam dan memanjang. Lalu dampak dari pergerakan lempeng terhadap wilayah Indonesia adalah membuat wilayah Indonesia ini menjadi rawan akan terjadinya gempa bumi. Sebagian wilayah kepulauan Indonesia diketahui merupakan titik temu antara 3 lempeng, yaitu lempeng Indo-Australia, lalu ada lempeng Pasifik, dan ada lempeng Eurasia. Selain itu kita juga dilalui oleh jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania, sehingga wilayah kita itu sering terjadi gempa bumi. Adapun sejarah terbentuknya kepulauan Indonesia terjadi di masa Mesozoikum atau 65 juta tahun yang lalu. Saat itu kondisi geografis masih merupakan samudra yang luas. Namun terjadi kegiatan tektonis yang aktif sehingga lempengan-lempengan Indo-Australia, Eurasia, dan Pasifik itu mulai bergerak. Akibat adanya pergerakan tersebut, benua Eurasia menjadi terpecah-pecah menjadi pulau yang terpisah satu sama lainnya. Sebagian bergerak ke selatan itu menjadi Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, dan Nusa Tenggara Barat, lalu ada Pulau Banda. Lalu hal yang sama juga terjadi pada benua Australia di bagian utaranya bergerak membentuk Pulau Timur, Pulau Nusa Tenggara Timur, dan sebagian Maluku Tenggara. Kalimantan dan Jawa dipisahkan laut dangkal yang terjadi akibat proses kenaikan permukaan laut atau yang biasa disebut juga dengan transgresi. Saat itu juga Pulau Sulawesi sudah mulai terbentuk, sementara Papua sudah mulai bergeser ke utara. Faktor terbentuknya kepulauan Indonesia adalah kegiatan tektonis dari dalam bumi. Hingga saat ini, kepulauan Indonesia masih terus bergerak secara dinamis, dan hal ini juga terlihat dari seringnya terjadinya gempa vulkanis dan tektonis yang sering terjadi di Indonesia. Nah, anak-anak semuanya, ada soal yang bisa anak-anak kerjakan. Dari sini tadi Ibu sudah jelaskan bahwa Indonesia itu sering terjadi bencana alam, yaitu gempa bumi. Nah, dampak dari pergerakan lempeng ini terhadap wilayah Indonesia membuat wilayah kita rawan akan terjadinya bencana alam seperti gempa bumi dan gunung meletus. Lalu di sini anak-anak silakan identifikasi bencana alam yang pernah terjadi di Indonesia pada tabel berikut ini. Anak-anak bisa tuliskan 5 jenis bencana alam, lalu identifikasi masing-masing bencana alam itu jumlah korban jiwa atau harta bendanya. Lalu kapan terjadinya bencana alam itu? Tadi sudah Ibu katakan di awal gempa yang ada di Aceh ya, gempa yang menimbulkan tsunami itu bisa masuk 1. Lalu anak-anak cari yang lainnya. Oke, baik anak-anak semuanya, sampai di sini dulu materi kita tentang terbentuknya Kepulauan Nusantara. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas untuk subbab C, yaitu tentang mengenal manusia purba. Baik anak-anak semuanya, thank you for your attention. Mohon maaf apabila ada salah kata. Jangan lupa subscribe, like this video, komen, dan share. Semoga bermanfaat. Kita jumpa pada pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.